Saya lanjutkan dua sisi Pak Saur. Tadi ini sistem apa yang harus dirombak? Anda bilang ini ada banyak variabel yang harus diperhatikan untuk memperbaiki ini semua. Tapi secara singkat waktu kita terbatas ya. Apa sih yang harus bisa dilakukan nih Pak untuk bisa merombak sistem tadi yang Anda bilang agar tidak terjadi lagi berulang-ulang transaksi yang seperti itu tapi tidak bisa ditindak dan lain-lain? Pertama, filosofinya yang harus diubah dulu. Cara kita berpikir untuk menarik, mendidik masyarakat atas hak dan kewajibannya. Ini kan banyak cerita tentang kewajiban itu. Ada yang dipaksa, ada yang sampai stroke, ada yang stres, ada yang sampai meninggal karena ditagih pajak nggak sesuai dengan yang seharusnya. Tapi dia nggak bisa membela dirinya. Kita bicara keahlian pajak sekarang, kesadaran pajak sekarang. Kesadaran yang maksud saya datang dari petugas pajak dan wajib pajak. Pendidikan pajak ini kan terlalu banyak cerita di luar. Ada catering hampir bubar, ya. Sementara ada orang yang triliunan makin ini. Itu kan cerita-cerita yang sering kita dengar. Saya harus potong, ini menarik nih Pak. Bagaimana edukasi pajak, tapi ini kan banyak juga nih konsultan pajak yang berasal dari internal pegawai pajak sendiri. Kita lihat nih ya Pak ya, termasuk ini si Rafael Alun juga memiliki perusahaan untuk konsultan pajak dan lain-lain. Kita saksikan dulu bersama ini, tayangannya ini KPK. Nah, temukan 134 pegawai pajak punya saham. Ada 100 punya saham di 280 perusahaan. Ini nggak etis katanya ya. Nah, balik lagi Pak Sot bilang pendidikan pajak, tapi banyak juga praktek-praktek untuk menghindar dari pajak ini dari oknum-oknum pegawai pajak sendiri juga. Itu sebabnya saya hari ini ketemu dengan Indonesian Take Care. Dia Intek. Ini salah satu NGO yang menurut saya dari sekian banyak NGO yang aku sedikit agak quote and quote trust. Makanya aku bikin podcast hari ini sama dia. Saya wawancara. Bicara tentang apa yang sudah dia lakukan selama 17 tahun. Dia memang benar-benar profesional di pajak. Beliau berceritalah kepada saya bagaimana sebenarnya mantan-mantan petugas pajak ini menjadi part of the problem di dalam penagihan pajak. Karena mereka tahu cara memainkan itu. Betul. Pada bagian lain juga ada keluhan. BPK sekalipun nggak bisa masuk karena alasan kerahasiaan pajak. Padahal BPK itu ada di Undang-Undang Dasar 45 itu lebih tinggi gitu. Jadi check and balance kepada petugas pajak ini pun sangat jauh dari prinsip-prinsip check and balance yang harus dilakukan di dalam manajemen yang disebut governance, risk, compliance, kepatuhan dan seterusnya. Oke, mereka punya aturan, mereka patuh nggak? Mereka bicara nggak tentang risiko-risiko kalau cara bekerjanya seperti itu? Terus kemudian mereka bicara nggak tentang bagaimana sebenarnya governance yang baik? Ya kan, transparansi dan segala macam. Jadi maksud saya gini loh. Selama kita masih berparadigma lama seperti yang sekarang ini, salah satu diantaranya, nggak ada salahnya dengan self assessment itu jalan terus gitu ya. Tapi cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa rakyat taat pajak dan tax officer mematuhi semua aturan itu sampai hari ini sejak kita merdeka itu tidak terjadi, Mbak. Itu kesulitannya di sana ya. Itu kesulitannya. Kalau mereka bilang, oh Pak Saud ini menghasut. Oh enggak, saya ini bicara dengan banyak orang. Itu saya ada pakai fakta dan datanya. Ada datanya, ada riset-risetnya, ada penelitiannya. Nah ini mungkin Mas Boyamin juga bisa menambahkan. Tadi Mas Boy, Pak Saud menyatakan ini part of the problemnya adalah mereka-mereka yang dari mantan-mantan pegawai pajak juga. Anda juga sempat menemukan nggak Mas Boy praktek mungkin mereka yang oknum-oknum sebagai konsultan pajak yang akhirnya ikut jadi bagian dari masalah untuk penggelapan pajak dan lain-lain. Baru kemarin saya kan melaporkan dugaan penyimpangan penagihan pajak 1,7 triliun hanya diselesaikan dengan uang 15 miliar. Nah, ini kan suatu yang bisa ditertawakan orang. Luar biasa ya, dari 1,7 diselesaikan 15 miliar. Iya, sudah saya laporkan Kejaksaan Agung kemarin dugaan paling tidak dibiarkan, tidak ditagih yang potensi 2 orang lagi yang punya saham. Yang disandera hanya orang yang tidak punya saham dan cukup membayar dengan uang yang dia miliki, harta yang miliki sesuai SPT 15 miliar. Belum, alhamdulillah ini juga saya terima kasih banyak orang yang memberikan data lagi di bidang cukai perusahaan yang juga kerugiannya sampai juga triliunan. Mungkin minggu depan saya laporkan lagi ke Kejaksaan Agung. Dan saya ini berputar dari Palu terus besok Kalimantan, dugaan-dugaan bagaimana perusahaan tambang mengecilkan pajak dengan cara 2 besar, transfer pricing dan mengurangi volume. Transfer pricing dipura-pura dijual kelompok sendiri harga murah.
Batu bara itu sudah naik 5 sampai 10 kali lipat harganya. Masa keuntungan yang dia pajaki cuma 100 miliar 5 tahun yang lalu juga sama. Mas Boy, Itu artinya kan ini sebuah hanya beberapa pembiaran oleh, modus. gitu loh. Mas Boy, ini artinya hanya beberapa modus dari ada banyak modus yang mungkin Anda ketahui kali ya? Nah, juga misalnya kemarin juga di Semarang penyelundupan mobil mewah. Maksud saya begini, pegawai pajak oknumnya ini sebenarnya saya yakin tahu, Wong Boyamin aja tahu kan gitu kan. Nah, ini pembiaran itu kalau tidak ada sesuatunya nggak mungkin gitu loh ya. Ada Jadi sesuatunya apa kalau menurut Anda Mas Boy pembiaran ini? Ini kan ada iya, Irjen Big juga, Bang, ada Inspektorat sampai Jenderal, pada posisi pengawasan gratifikasi, internal. suap, ya dugaan-dugaan itu hampir semuanya ada gitu. Pembiaran ini seperti sebuah sistemik supaya apa masing-masing oknum itu kemudian ya dapat nilai tambah dari sisi itu, mulai gratifikasi ya sampai suap, sampai juga ada pemerasan begitu kemarin di Bandara Soekarno-Hatta dan saya proses hukum akhirnya inkrah gitu. Jadi banyak hal yang memang, tapi apakah setiap hari saya akan ngurusi data-data seperti itu kalau niatnya pemerintah tidak ada keinginan-keinginan yang lebih baik, misalnya kepada Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo saya selalu minta bikin rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan aja jadi perpu, karena mengharapkan DPR nggak mungkin akan disahkan itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa di level sistem, metode yang bisa dilakukan pemerintah untuk hadir membela rakyatnya, membela negaranya gitu. Karena kalau tidak itu lagi ya sudah seperti ke penyelundupan, ada peraturan level-level dirjen tahun 2008 itu melegalkan penyelundupan dengan cara cukup membayar biaya masuk pemutihan, ya, tadi yang dibahas oleh Bu Yanti tadi itu hanya jadi pelanggaran administratif jatuhnya, tidak ada pidananya di sana sehingga ya kan ada peraturan yang melegalkan itu. Iya bagaimana? Ada aturan yang melegalkan memutihkan penyelundupan. Itu ada peraturan yang pertama tentang kapal yah dan moge, kedua berlian dan perhiasan, ketiga tentang barang mewah lainnya seperti jam tangan. Jadi kalau kamu membeli harga antarlah mudah-mudahan lah ya, mobil mewah 1 miliar gitu, atau berlian 1 miliar, Anda selundupkan, baru 10 tahun kemudian mau Anda jual, cukup membayar biaya masuk sesuai harga yang terbaru, bukan harga yang dulu gitu. Jadi ini sangat mudah kita menyelundupkan di Indonesia ini dengan banyak hal. Kalau toh dengan paling sederhana misalnya di Semarang itu dengan menjadikan BMN, barang milik negara mau dilelang gitu. Jadi padahal itu harusnya kan bisa didenda 2 sampai 4 kali lipat, bahkan sampai 10 kali lipat atau dipidanakan gitu. Tapi pidana itu memang paling dihindari. Paling gampang yaitu tadi di BMN kan, jadi dilelang. Oke, ini jadi, yang tadi seperti seakan-akan tidak ketahuan. Banyak praktek yang kalau mau kita bahas karena ini terbatas ya udah itu salah satunya itu. Bu Yanti, ini tadi Mas Boy udah membeberkan semua seperti yang Ibu bilang. Artinya ya ini sudah by system didesain sedemikian rupa akhirnya ya tidak terjadi pemberantasan untuk ini, nggak bisa. Ada pidananya penyelundupan tuh ada, tapi mindset tadi bilang filosofi, kemudian kita bicara tentang apa paradigma bangsa ini melihat penyelundupan itu hanya sekedar kejahatan administratif, bukan kejahatan. Jadi undang-undangnya pun kalau kami secara akademik undang-undang tindak pidana korupsi. Tapi kalau misalnya kepabeanan itu bukan undang-undang tindak pidana, bukan undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak undang-undang kepabeanan. Jadi nggak ada tindak pidananya. Ada memang pidananya, tapi pendekatan secara filosofis, secara cara pandang saja sama Gling itu bukan yang undang-undangnya pakai tindak pidana. Ini aja menunjukkan bahwa ya keadaannya seperti ini. Jadi memang kita tuh berat sekali ya dalam hal ini. Kita kadang-kadang dosen tuh kalau mau pulang dari luar negeri itu takut bahwa itu takutnya dibongkar ini. Aduh kita nih, takut sekali ketakutan. Tapi sementara mereka seenaknya gitu kan. Karena mereka punya jalur di situ. Gitu. Jadi sekarang kalau kita berbicara bahwa banyak mobil-mobil bodong, motor bodong, ya nggak usah tanya ke kita, mereka sudah tahu sendiri barangkali kan. Ya kan itu saya pikir, waduh ini kok keadaannya gini. Saya juga mungkin ya Pak Benyamin ya saya nggak tahu. Itu karena RU Asset Recovery itu sudah memang 2008 itu sudah siap sebetulnya. Karena saya dengan beberapa teman itu 2005, 2007 itu sudah bikin RUU tandingan untuk aset recovery. Jadi kalau memang ini keadaannya sangat mendesak dan memerlukan begini loh, yang paling penting udah aset recovery itu begini. Kalau ada rumah, misalnya ada rumah mewah, orangnya pergi, kita langsung
gugat itu rumah itu. Kita menggugat bukan menggugat orang tapi gugat barang. Ini barang milik siapa dan bagaimana cara perolehannya. Nggak ada sita untuk negara. Nah itu ada di asset recovery. So that maka kita bisa saja ya pemikiran tadi Pak Bonyamin ya, apa bisa nggak diperpukan? Karena awalnya itu adalah dari pemerintah. Inisiatif pemerintah sekarang di DPR hanya untuk lempar-lemparan saja, udah tinggal gampang kok itu kalau Pak Jokowi memang supaya Pak Jokowi nggak terlalu terbebani, harus hutang terus. Jangan-jangan kalau ini memang baik-baik saja hutang kita nggak segini ya? Bisa nggak berhutang mungkin malahan Bu. Kalau misalnya baik-baik saja, bisa nggak begitu Pak Saud? Kalau lihat dari angka yang beredar ini memang begitu. Kalau minjem bahasana Pak Yunus itu kejahatan itu biasanya yang muncul itu 1/10. Jadi yang 30-nya itu lipat dari itu. Ya, Artinya itu selalu begitu. Yang disembunyikan juga begitu. Yang kita lihat kan 500 nih, ternyata kan lebih dari itu kan. 300 triliun. Memang begitu. Itu by definition itu begitu. Jadi bisa jadi kita nggak, kalau pajak ini benar kita nggak perlu utang. Tidak perlu utang kalau pajaknya benar. Artinya aduh sedih sekali. Mari kita ngitung deh pakai kalkulator sederhana aja sekarang ini. Ya kan, dari batu bara aja berapa. Ya kan, dari itu aja dulu. Ya kan, Pak Yomin kalau jemput contoh-contoh. Terus kemudian kan kita tahu kemarin ada beberapa petugas yang di main-main itu, terus kemudian di OTT dan seterusnya. Bahkan barang bukti bisa hilang segala macam gitu kan. Itu aja, itu baru satu loh. Kita baru bicara satu komoditi. Kita belum bicara komoditi lain. Bisa menyelamatkan gitu. banyak angka dan uang dari situ yang diselamatkan. Betul. Ya, jadi ini sangat menyedihkan sekali berarti ya. Belum lagi masyarakat sudah mulai menggaungkan adalah untuk menolak bayar pajak, menolak yang lapor lebih sedih SPT. lagi kan tadi pagi yang saya bilang di satu radio itu. Salah satu penanya itu bilang, Pak Saud nih cerita begini-begini. Itu ada orang meninggal karena ditolak dari rumah sakit. Sedih nggak ngelihatnya kayak begitu? Oke. ICU-nya Mungkin nanti di segmen terakhir kita bicara ini solusinya gimana sih dari bapak-bapak dan ibu yang ada di sini, paling enggak untuk memperbaiki lah kalau memang tidak bisa semuanya, apa hal langkah kecil yang bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Usai jeda nanti kita akan lanjutkan dua sisi sesaat lagi.